berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Di kesempatan berbahagia ini kita akan membahas materi yaitu tentang stroke ya Bapak Ibu sekalian. Yang mana materi yang kita bahas pada malam hari ini berkaitan tentang pengertian, kemudian jenis stroke seperti apa, kemudian faktor stroke itu apa, kemudian gejala stroke itu bagaimana, penyebabnya bagaimana, kemudian titik bekamnya. Walaupun kita bukan dokter, tetapi paling tidak sedikit banyak kita mengenali ciri-cirinya. Nah, kalau sudah mengenali ciri-cirinya, insya Allah kita lebih dekat untuk menjadi perantara kesembuhan pasien. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apa itu stroke? Nah, coba Pak Rudi, bagaimana Pak Rudi? Stroke itu bagaimana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya pribadi sih, stroke itu gejalanya dari kebas dulu, habis itu asam urat, habis itu ke stroke. Nah, seperti itu. Itu Ya. penjelasan saya Rata-rata cuma. pastinya keluhannya demikian. Iya. Iya. Berarti pemicunya awal asam urat dulu ya? Iya, asam urat. Nah, habis itu baru itu stroke-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak Rudi Ya, untuk sama-sama. menyampaikan tadi pemicu awal dari stroke itu dari asam urat, kemudian kesemutan dulu, kebas, kemudian asam urat, lalu stroke, begitu kata Pak Rudi. Kemudian menurut para ahli WHO itu ada gangguan fungsional otak sehingga otak itu tidak berfungsi dan menyebabkan stroke. Kalau menurut riset dari Dinata itu adanya kerusakan karena hipertensi. Nah, kemudian menurut Black and Hawk itu adanya gangguan suplai darah ke otak. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat kita simpulkan bahwa stroke itu adalah terganggunya fungsi sistem saraf secara mendadak akibat tidak adanya suplai oksigen atau peredaran darah ke otak. Jadi suplai oksigen ke otak itu terhalang, nah sehingga menyebabkan stroke tadi. Nah, untuk jenis stroke itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada stroke karena sumbatan. Ya, tadi apa namanya? Karena sumbatan tadi ada karena lemak, karena kolesterol. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kemudian ada stroke itu karena pendarahan, darah tinggi, sehingga pecah pembuluh darahnya. Nah, yang stroke pembuluh darah pecah ini kesembuhannya itu agak lama, Bapak Ibu sekalian. Kalau stroke bahasa apa namanya, bahasa gampangnya itu ada stroke ringan, ada stroke berat. Kalau stroke ringan itu adanya sumbatan tadi, sehingga kita bisa membantu dengan metode bekam tadi. Nah, kemudian kalau stroke berat, pendarahan tadi, kita bisa membantu dengan
metode bekam juga. Cuma untuk kesembuhan itu agak lama. Maka ketika kita terjun di lapangan, kita akan mendapatkan pasien itu pasien kok stroke-nya ini yang A cepat sembuhnya, yang B kok lama. Karena ini Bapak Ibu faktornya adalah pecahnya pembuluh darah itu beda dengan sumbatan tadi. Jadi ada stroke berat, ada stroke ringan tadi. Kemudian faktor terjadinya stroke. Jadi ini secara umum saja Bapak Ibu sekalian, bukan melulu karena ini ya. Bukan melulu karena ini, tapi secara umum rata-rata orang yang terkena stroke itu punya riwayat perokok. Perokoknya perokok berat. Kemudian punya riwayat kolesterol. Kolesterolnya tinggi sehingga memunculkan sumbatan tadi. Nah, kemudian punya riwayat diabetes. Nah, ini kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Nuri tadi. Betul ya Pak Nuri ya? Iya. Diabetes juga memicu stroke salah satunya. Dan yang terakhir yaitu hipertensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 faktor ini tidak melulu. Sekali lagi saya sampaikan. Namun secara umum ini menjadi pemicu tadi. Kemudian untuk tanda-tandanya, tanda-tanda atau gejala stroke itu ada 8. Yang pertama yaitu merasakan sakit kepala tiba-tiba. Itu bisa seperti vertigo rasanya. Atau cara rasanya seperti migrain. Bisa. Nah, kemudian masuk ke proses berikutnya yaitu kehilangan keseimbangan. Jadi ketika sudah merasa sakit, kehilangan keseimbangan, nah ini mirip ini dengan ciri-ciri vertigo. Nah, kelelahan, koma, nah vertigo masuk kan ternyata. Nah, kemudian masalah pada bicara atau pendengaran. Kemudian penglihatan buram atau tiba-tiba langsung gelap. Nah, kemudian yang terakhir itu mati rasa di bagian tertentu, kiri atau kanan. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan tanda-tanda atau gejala stroke, kemudian faktor terjadinya, dan macam-macam. Boleh ditanyakan. Kita lanjut. Oh, berarti kalau untuk gejala mati rasa dia udah masuk ke stroke berat, Pak ya? Untuk mati rasa ini di bagian tertentu. Kalau udah kiri atau kanan-kanan, itu sudah stroke-nya, gejala stroke. Kita tidak bisa menentukan ini berat atau ringan. Oh gitu ya. Ya. Pernah mendapatkan pasien seperti ini? Yang tadi dia kan mati rasa sebelah kanan, Pak. Makanya kan saya ambil tangan kanan karena dia ada mati rasa sebelah kanan. Juga saya ambil titik diabetes karena dia memang punya diabetes juga. Makanya kan agak hati-hati ngambilnya, takutnya diabetesnya yang drop gitu. Iya, iya. Sudah insulin belum? Untuk insulin dia enggak pernah katanya. Oh, tidak pernah ya? Diabetes kering. Dia enggak ada apa itu luka. Enggak ada luka sama sekali. Iya, iya. Cuma diabetesnya tinggi memang, di atas 200. Oh, di atas 200. Saya pernah hampir 300 kalau nggak salah. 520. Gimana? Saya pernah menangani pasien diabetes itu 520. Masih bisa ditangani. Oh ya. Nah,
Kemudian kalau ada kasus apa namanya mati rasa kiri atau kanan atau kebas ya, bisa diambil bagian sebelah kiri atau kanannya tadi. Kalau dari ciri-ciri yang disebutkan ini yang jelas dia masuk ke ada vertigo juga masuk, bicaranya juga udah masuk masalah di bicara, penglihatannya Ya. juga udah buram. Masuk semua. Kalau kelelahan, keseimbangan, kalau sakit kepala ini hampir semuanya masuk loh. Cuma koma yang enggak Masuk masuk ya? di komanya. Oh ya, Yang koma. komanya Kalau koma yang ini udah belum berat. masuk ya. Koma ini udah berat ini. Yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan berkaitan dengan tanda-tanda stroke, faktor terjadinya stroke atau macam-macam stroke. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah. Paham ya berarti? Paham. Alhamdulillah. Penyebabnya ini untuk pendarahan atau pecahnya pembuluh darah itu tadi kan ada dua. Untuk yang pertama itu karena pecah tingginya hipertensi, darah itu mau apa namanya mau menyalurkan atau mensuplai ke otak tapi tersumbat sehingga pecah bisa jadi, atau memang ada sumbatan tadi, sumbatannya darah yang menggumpal atau ada lemak yang menggumpal di dalam jalur peredaran darah ke otak tadi. Ini penyebabnya. Dan untuk stroke berat rata-rata itu kesembuhannya kalau belum ditangani rumah sakit ya, itu stroke berat kesembuhannya kurang lebih 85% sembuh kalau ditangani dengan terapi bekam. Tapi kalau sudah ditangani oleh rumah sakit, maka kesembuhannya hanya 75%. Jadi tetap masih ada yang mengganjal. Jadi tidak bisa total. Kalau yang stroke ringan ini, wah, sekali terapi, 2 kali terapi, insya Allah langsung apa namanya ada perubahan yang drastis. Perubahan drastis ada. Kalau yang stroke ringan karena sumbatan tadi, Bapak Ibu sekalian. Dan kemungkinan sembuh kalau ditangani sebelum ditangani rumah sakit itu 98% kemungkinan sembuh. Tapi kalau sudah ditangani oleh rumah sakit, maka kemungkinan sembuh untuk pasien stroke ringan ini 85% sembuhnya. Tetap ada bekas bagian mana yang tidak bisa kembali normal begitu. Kemudian untuk titik bekam yaitu ini umumugis tomah 2. Kemudian untuk stroke kanan yang dibekam kepala bagian sebelah kiri. Begitu sebaliknya. Kemudian kahil al-ahda'ain. Ini untuk titik pertemuan pertama. Jadi kalau kita mendapatkan kasus ada pasien yang terkena stroke tiba-tiba, langsung kita ambil titik-titik ini. Kalau dia stroke kanan, kita ambil titik ungu sebelah kirinya ungu. Kalau stroke kanan, kalau stroke kiri, maka kita ambil sebelah kirinya ungu.
Nah, pertemuan berikutnya kita sampaikan kepada pasien kurang lebih 1 minggu, paling lambat 2 minggu, itu ketemu lagi, baru diterapi di titik yang mati rasa tadi. Kalau dia sebelah kanan, yang diambil dari tangan full sampai kaki. Kalau kiri, kiri. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pak Rudi mungkin? Ya, ini ada pertanyaan yang katanya tadi yang mati rasa sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan diambil juga nggak apa-apa, Pak ya? Ya. Kalau dua-duanya diambil bagaimana? Boleh juga. Oh iya, Lebih ya. aman begitu ya? Iya, ya. Ya, bisa. Mm-mm. Umu Fauzan mungkin mau tanya? Ambil titik full untuk ya apa yang mati rasa itu bagaimana ya? Maksudnya kofnya dijejerkan, ada ukuran ada titik-titik tertentu atau jaraknya begitu, ukuran jaraknya untuk masing-masing kopnya. Oh ya. Kembali lagi kepada area. Jadi titik mana saja yang diambil itu tepat Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kiranya mati rasanya sebelah kiri, maka ambil di titik yang kiranya menjadi pemicu gerak. Contoh di bagian ensel ya, apa di sini? Bahu ya. Bahu kita ambil 3 titik, 1, 2, 3. Nah, kemudian dari sini, dari bahu sampai sikut, itu kita ambil pertengahannya, tengah-tengahnya, 1. Kemudian untuk tangan kita ambil 2, 1, 2. Dari sikut ke pergelangan kita ambil 2. Kemudian untuk dari pergelangan sampai ujung jari kita ambil di antara ibu jari dan telunjuk, kita ambil di sini. Nah, kalau terjadi karena hipertensi Bapak Ibu sekalian, atau kita sudah mendapatkan, oh ini pasien stroke, kita boleh langsung ambil titik 10 jari ini, kita keluarkan darahnya. Kita keluarkan darah 1 atau 2 tetes lah kurang lebih untuk menstabilkan. Nah, baru kita ambil titik-titik tadi. Kaki juga begitu. Kalau seandainya kaki kiri yang bermasalah, maka kita ambil juga. Untuk mengambil titik itu diusahakan ada spasinya Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada spasinya? Biar tidak sakit karena ketarik kan kulitnya. Maka kita spasi. Jaraknya paling tidak ada 1 atau 2 kop kita ambil. Jadi titik pertama di sini. Maka 1 kop, 2 kop. Nah, kop yang kedua kita ambil. Itu patokannya. Kalau kita ambil full langsung, itu sangat sakit sekali bagi pasien. Karena kulitnya yang tertarik. Kalau tidak percaya, coba silakan praktek, langsung diambil jejer. Itu pasti akan merasakan sakit, kulitnya tertarik. Begitu, Umu Fauzan? Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Iya, mau tanya lagi. Ini kan kemarin ada pasien stroke, itu dia apa? Badan, ada bagian badan yang kena stroke itu dia bengkak-bengkak, begitu bengkak. Tapi bengkaknya tidak merata.
Jadi ada dia bengkak tidak merata. Nah, di bagian belakang lehernya itu di titik al-akhda'ain itu, nah itu dia bengkak. Jadi apa ya? Lehernya itu dia bengkak sekali. Terus bagian tangan. Bagian tangan tuh yang bengkaknya itu di bagian pergelangan tangan. Pergelangan tangan naik dikit. Udah. Nanti di bagian kaki yang bengkak bagian apa? Punggung kaki. Punggung kaki sampai ke pergelangan kaki. Nah, di situ. Jadi bagian-bagian itu. Jadi sudah beberapa kali terapi, alhamdulillah kakinya udah bisa jalan. Nah, tangannya ini yang belum ada reaksi sama sekali, belum, tapi udah enak. Cuma itu enggak ada rangsangan sama sekali, cuma udah merasakan, udah ada rasa ya, ditusuk, dipijit, di apa gitu dia udah rasa, cuman untuk refleks bergerak itu enggak ada sama sekali. Kecuali kalau dicari titik-titik tertentu itu ketika dibekam di jarum. Nah, dia refleks, maksudnya kayak sarafnya jari-jarinya tuh gerak-gerak begitu. Itu bagaimana itu penanganannya? Oke. Yang pertama, pasien punya riwayat diabetes apa tidak? Untuk diabetes, alhamdulillah tidak ada. Dia darah tinggi saja, darah tinggi. Semuanya normal, asam urat, kolesterol normal, cuman darah tinggi memang. Oke. Darah tinggi terus jatuh, pernah jatuh. Nah, dari awalnya itu dari itu. Darah tinggi terus jatuh, nah terus stroke sebelah kiri. Oke. Jadi untuk titik yang sudah diambil, bagian bengkak sudah diambil. Sudah di bagian bengkak, tapi enggak pas di bengkaknya itu. Jadi agak ke atas. Jadi kalau yang bengkak itu bisa langsung diambil di bengkaknya itu. Namun dengan metode kehati-hatian untuk penarikan kopnya tidak usah terlalu kencang, cukup 1 kali saja. Nah, insya Allah itu lebih cepat kesembuhannya karena di titik itu yang bermasalah, sehingga cepat keluar darah yang ada di dalam itu, darah kotornya, penyumbatannya di situ, maka keluar. Nah, dengan metode tadi kehati-hatian, insya Allah nanti cepat sembuhnya. Gitu, Ummu Fauzan. Insya Allah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut, yaitu sudah ini. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Pak Nuri mungkin? Siapa lagi nih? Pak Farid mungkin? Pak Farid? Ya Pak, ini ada yang mau saya tanyakan, mumpung ingat, langsung ingat barusan. Ini terkadang itu ngekop, habis itu dipantik, terkadang tidak mengeluarkan darah sama sekali, cuma sedikit-sedikit gitu. Gimana itu? Yang pertama, jika kasus demikian, kita cek jarum kita. Jarum kita tajam apa tidak. Iya. Kemudian untuk ngecek tajam apa tidak, biasanya saya pakai tisu, Pak. Tisu, kemudian saya coba pantikkan. Kalau kiranya tisu itu tembus, berarti insya Allah tajam. Kemudian yang kedua, itu kita lihat dari pasien. Pasien ini termasuk obesitas apa tidak? Obesitas itu di atas 80 kilo. Iya. Nah,
itu sudah obesitas. Kemudian kalau kiranya memang betul obesitas, maka jarum kita itu kurang panjang. Oh, Maka iya, ya. di-fullkan. Iya, ya. Di-fullkan. Kalau memang di-fullkan pun enggak mempan ya, maka kita tempelkan lurus, jangan bengkok. Iya, Pennya itu luruskan. iya. Nah, kalau kiranya tetap masih, berarti jarum kita memang kurang panjang. Iya, Pakai jarum yang 28G. iya. Gitu Pak Rudi ya. Iya, ya, ya, paham. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum, Ustadz Khalid. Saya mau tanya untuk titik stroke yang digambar kita di gambar ini kan kanan kirinya kan masuk ke ungu ya. Ya. Nah, sedang saya apa tuh yang saya pantik waktu tempo hari itu di bawahnya ungu. Jadi kanan kirinya itu di atasnya 0,2, di bawahnya ungu. Itu gimana? Ustadz Boleh Khalid. juga Pak. Boleh. Cuma apa namanya, kalau kita kan patokannya area Pak ya. Iya. Namanya juga apa namanya, kepala manusia itu enggak bisa sesuai dengan titik ini ya. Kita menyesuaikan kepala pasien. Maka kalau ke bawah dikit, ke samping dikit, enggak apa-apa. Yang penting kop kita nempel. Enggak, maksud saya yang ini kan dari stroke kanan kan kita ambil pantai sebelah kiri. Contohnya kan kayak gitu. Nah, Ya. mungkin sudah kita ambil. Lah, untuk kanan kirinya ini kan ambil ke 0,2 tapi saya ambil di atasnya dikit tapi sebelah kan karena stroke kanan saya ambil sebelah kiri. Itu gimana? Kan dari gambar ini kan kita untuk menentukan kanan kirinya yang atas ini enggak ada nih, Pak. Hanya Ya. diumumkan saya datanya. Gimana? Di koma 2-nya. Iya. Di atasnya Koma 2 dikit. Kalau koma Ini. 2 ini di atasnya dikit. Iya. Ya. Kayak gini menurut saya. Oh ya. Nah, itu kan apa namanya? Area, Pak. Jadi Ya. yang kita ambil itu di area samping kiri atau samping kanannya umum. Iya. Nah, boleh agak ke bawahnya bisa enggak? Boleh. Ke atasnya boleh enggak? Boleh. Yang penting area samping sini yang Oh ya. terambil. Yang atas ya. Mau ke bawah, ke atas enggak apa-apa. Yang penting area tadi. Enggak harus tepat sampingnya umum. Oh. Umum itu kan tengah areanya umum. Iya. Itu luas. Jadi kalau apa namanya dikiranya itu, nah kayak botol ini ya, sebenarnya umum itu titiknya besar seperti botol ini. Nah, mau sebelahnya lagi boleh enggak? Boleh. Nah, samping sini boleh. Gitu. Mau di bawahnya boleh. Yang jelas areanya masih sebelah kiri atau sebelah kanan ungu tadi. Ya. Kemudian koma 2 diambil enggak Pak Nuri? Saya ambil sebelah kiri, karena enggak ke tengah karena saya waktu itu informasinya ambil sebelah kiri, makanya saya ambil dua atau di sebelah kiri. Ya, enggak apa-apa. Tetap saya ambil tengah, tapi 0,2-nya sebelah kiri sini. Ya. Kurang lebih sekitar sini. Jadi tetap kena, koma 2-nya tetap kena. Walaupun sebelah kiri atau sebelah kanan tetap kena. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut salah, karena koma 2 itu luas. Jadi mau ambil kiri atau kanan bisa, tengah pun boleh. Gitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang
yang ingin ditanyakan? Nah, ini kasus seperti di gambar ini. Ini kan koma 2-nya tidak di tengah, di samping. Oh ya, Nah, saya ambil yang gitu, Pak. ya. Kalau mau diambil kiri kanan juga boleh. Oh, gitu. Koma 2. Kemudian jangan lupa kalau mendapatkan pasien stroke, kita langsung pantik 10 jarinya. Keluarkan tetes 2 atau 3 tetes lah dari tiap-tiap jari. Harus 10 jari atau bisa ambil 5 jari saja, Ustadz? Kalau bisa 10 jari, Pak. Karena tiap jari itu punya titik-titik sendiri. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Pak Farid, gimana ini kabarnya? Oh, enggak ada ini berarti Pak Farid. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya materi kita terus di sesi keempat. Insya Allah besok sesi kelima nanti akan disampaikan oleh Bu Eni. Saya cukupkan dan saya mohon maaf yang seharusnya ini yang disampaikan oleh Bapak Sigit, namun beliau sepertinya berhalangan karena maklum di sana di Riau ya, jadi kendala sinyal mungkin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.